Oke, hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 kembali kita mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan 1A di IKN, dan saat ini saya berada di Jalan Grande di depan istana. Jalan Grande di depan istana ini dulu adalah jurang dengan kedalaman 10-20 meter bahkan lebih. Tapi hebatnya saat ini jalan ini sudah rata, dan jalan ini adalah jalan dua arah. Jalan Grande depan istana ini jalan yang menghubungkan Sumbu Barat dan Sumbu Timur, di mana jalan Sumbu Barat dan Sumbu Timur adalah jalan satu arah. Dan di jalanan ini bisa kita lihat dilengkapi jalan untuk pedestrian dan jalan untuk pesepeda di kanan dan kiri jalannya. Dan di hadapan kita ada gedung-gedung yang sedang dalam masa konstruksi. Ini dulu adalah gedung PUPR, tapi kini berganti nama di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, dipisah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian PU dan Kementerian PKP. Dan dari sini jalan feeder district Grande di depan istana untuk sampai ke gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP itu tersambung dengan jalan feeder district juga. Kalau dulu penamaannya jalan feeder district Grande Timur, dan dari Grande Timur itu tersambung dengan jalan feeder district lagi Sepaku 3. Tapi mungkin nanti kedepannya ada penamaan lain. Dan di dalam KIPP 1A ini selain jalan feeder district, jalan Sumbu Timur dan jalan Sumbu Barat, ada juga jalan West Resident dan ada jalan Presinkor yang menghubungkan rusun ASN 1 di kawasan East Resident sampai ke kawasan pertahanan keamanan yang ada dalam kawasan KIPP 1A ini. Jadi kalau kita amati, hampir semua jalanan di IKN ini adalah jalan yang ditimbun, bahkan tidak main-main, 10-20 meter timbunannya, dan juga dilengkapi dengan jembatan pelengkung. Itu mungkin adalah salah satu cara untuk membuat IKN ini tidak banjir. Dan dari timbunan tanah yang membentuk jalan IKN yang ada saat ini, di sebelahnya yang tidak ditimbun akan menjadi jurang besar, dan jurang besar itu yang kini menjadi daerah embung. Di KIPP sendiri direncanakan akan ada 60 embung bahkan lebih, dan embung ini sangat berguna sekali untuk menampung air hujan dan juga sebagai pengendali banjir. Tampak juga ada kunjungan, jadi hampir tiap hari kunjungan dari berbagai instansi maupun kementerian, dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah-daerah, dari berbagai provinsi, kota maupun kabupaten yang berkunjung ke IKN. Dan memang dalam 1-2 tahun belakangan ini terjadi peningkatan luar biasa untuk tujuan destinasi Balikpapan maupun Samarinda, penerbangan maupun lewat kapal laut, baik itu kunjungan maupun mobilisasi para pekerja dari luar daerah menuju ke Balikpapan dan Samarinda sebagai kota penopang IKN. Dan kedepannya ketika Bandara VVIP yang kini menjadi Bandara Nusantara yang bisa dipakai untuk komersil bagi masyarakat, semoga saja cepat dibuka untuk umum,
sehingga akan menambah rute penerbangan dari berbagai daerah untuk bisa langsung menuju ke IKN. Memang sangat tinggi antusiasme kunjungan ke IKN ini, baik itu dari pemerintah, dari berbagai daerah dan pemerintah pusat sampai kepada masyarakat. Dan di bulan Juli nanti kegiatan di IKN akan lebih masif lagi, baik itu perlombaan maupun event-event nasional yang diselenggarakan. Jadi nantikan saja liputan saya di bulan Juli akan lebih banyak meliput mengenai event-event tersebut. Dan infonya di tanggal 17 Agustus nanti akan ada upacara HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Infonya akan diselenggarakan di IKN juga, tapi masih belum tahu apakah hybrid seperti tahun lalu, diselenggarakan di Jakarta dan di Nusantara. Dan salah satu keunikan gedung-gedung di IKN ini yang tidak saya temukan di Jakarta adalah gedung-gedung kementerian di sini tidak ada pagar ya, kecuali Istana Kepresidenan yang ada pagarnya, karena memang itu perlu ketat penjagaannya. Tapi kalau gedung-gedung kementerian ini menyatu dengan jalan, dan kalau kita bandingkan juga di IKN ini lebih banyak area terbuka hijau. Jadi luas lahan untuk area terbuka hijau di IKN lebih luas dibandingkan lahan yang digunakan untuk gedung-gedung kementerian maupun gedung rusun itu sendiri. Jadi IKN ini akan menjadi kota percontohan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, di mana satu kota yang dikembangkan dengan teknologi mutakhir, tapi juga kota itu menyatu dengan alam. Dan energi yang digunakan di IKN ini adalah sumber energi yang terbarukan, di mana sumber listrik tidak bersumber lagi dari energi batu bara, tapi IKN sudah memiliki pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun oleh PLN, dan kedepannya dari Singapura maupun dari Dubai juga akan ikut berinvestasi membangun pembangkit listrik tenaga surya. Jadi tugas kita sebagai masyarakat, kita dukung dalam doa pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar. Lebih baik kita mengucapkan kata berkat untuk IKN dan Indonesia daripada kita mencari kesalahan dan kita mendoakan yang buruk, karena itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi sebagai masyarakat yang baik, kita dukung saja pemerintah kita dan kita lakukan peran kita, apa yang kita bisa lakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Kita doakan agar rencana pemindahan ASN bisa juga dilakukan dalam waktu dekat, bisa secara bertahap, dan juga rencana Bapak Wakil Presiden untuk ikut pindah di tahun 2026 bisa direalisasikan sehingga menambah keramaian di ibu kota Nusantara. Kalau dari usul saya pribadi, beberapa kementerian yang bisa dipindahkan lebih dahulu adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pertanian. Karena kementerian terkait sangat dibutuhkan untuk wilayah Indonesia Timur, di mana wilayah Indonesia Timur ini luas hutannya masih sangat luas sekali yang perlu diawasi, dan juga sumber daya alam yang sangat melimpah. Berbagai pertambangan ada di wilayah Indonesia Timur, dan juga perkebunan maupun pertanian bisa ditingkatkan lebih maksimal lagi dengan adanya kementerian-kementerian terkait ketika mereka bisa berkantor di ibu kota Nusantara, sehingga wilayah Indonesia Timur tidak perlu jauh-jauh lagi ke Jakarta, tapi mereka bisa lebih dekat untuk flight langsung ke ibu kota Nusantara untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang saya sebutkan tadi.
Kayak di mall, parkiran Kemenko 3.